Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan wa la yashghuluhu sya'nun an sya'n. Jalla anil ashbahi wal andad wa tanazzaha anis sahibati wal awlad wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. لا تمثل العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة ووسع كل شيء رحمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid dan di majlis yang insyaallah berbarokah ini dalam rangka istifadah, mengambil faidah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kebanyakan manusia pada hari ini termasuk kaum muslimin itu terjatuh di dalam kesia-siaan atau terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti apa yang diamalkan oleh orang-orang kafir berupa hari raya yang di dalamnya tidak hanya mengandung unsur tasyabbuh, pengikutan terhadap kebiasaannya orang-orang musyrik, dan tidak hanya sekedar itu sebuah bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Bahkan perayaan tahun baru miladiyah itu merupakan suatu ritual yang di dalamnya ada unsur kekufuran dan unsur kesyirikan. Iya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita sebulan yang lalu, masih membahas tentang sifat-sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan siapa itu wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah al-mu'minuna al-muttaquna. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah kita jelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah oleh kalian bahwasannya wali-wali Allah mereka itu tidak memiliki rasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kemudian mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya bahwasanya tidak semua orang yang mendapatkan hidayah di atas keimanan lantas kemudian dia mendapatkan hidayah di atas ketakwaan. Dan wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa dari kalangan orang-orang yang beriman. Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki ungkapan
yang sedikit berbeda tetapi dengan makna yang sama. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun al-fuqaha'u al-'amiluna bi'ilmihim awliya'an lillahi falaysa lillahi waliyun." Seandainya orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, mereka itu bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali. Jadi dengan kata lain, menurut ungkapan Imam Syafi'i, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Itu artinya tidak semua orang yang berilmu itu amanah dengan ilmunya. Nah, dan orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, itu ungkapan lain daripada orang-orang yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Auliyaullahi idza ru'u dzikirallahu." Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apabila dia dilihat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang apabila kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mencegah kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah asar, ini adalah efek, ini adalah aura dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian kuatnya sehingga ngefek, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang melihatnya. Sekedar melihatnya cukup membuat orang-orang yang melihat mereka itu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, alladzi kana mu'dhamu ahwalihi fi ta'ah wa in kana qad aznaba. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Man kana mu'dhamu ahwalihi fi ta'ah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sebagian besar keadaannya di dalam ketaatan. Sebagian besar keadaannya di dalam ketaatan. Meskipun terkadang dia juga terjatuh di dalam dosa. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang-orang yang maksum. Tidak ada yang maksum dari umat ini kecuali nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan, ya, tentang cara mendapatkan derajat wilayatullah, ya, cara untuk sampai kepada agar seseorang itu menjadi bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Al-muhafadzatu alal fara'id wal hirsu 'alan nawafil. Untuk mendapat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersemangat di dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah, ya, bersemangat di dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah. Dan yang terakhir kita bahas kemarin adalah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak dalam satu derajat. Sebagian mereka itu lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya sesuai dengan kadar takwanya. Perbedaan kadar ketakwaan mereka menyebabkan perbedaan kadar kewalian mereka dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di antara mereka adalah para nabi dan rasul. Kemudian disusul pada peringkat yang kedua adalah para siddiqun. Pada peringkat yang ketiga adalah asy-syuhada, kemudian yang keempat adalah as-salihun. Dan masing-masing dari keempat level ini juga tidak satu derajat. Sebagian nabi lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya. Sebagian siddiqun itu lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya. Begitu juga sebagian syuhada dan sebagian salihin, sebagian mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan sebagian yang lainnya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melengkapi pembahasan kita tentang sifat-sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembahasan tentang karamah para wali. Ya, pembahasan karamah para wali. Pembahasan tentang karamah ini tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang wali. Bahkan kalau di kalangan awamun nas, kaum muslimin, di kalangan ahli khurafat, kalau membahas wali-wali Allah itu seolah-olah pembahasannya terbatas masalah karamah, bukan masalah sifat-sifat yang ada pada mereka.
yang disesuaikan dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulnya tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada iltibas, ada kesamaran di kalangan orang-orang awam. Mereka tidak bisa membedakan mana itu karamah dan mana itu ahwalus syaitaniyah, ya, mana itu karamah, kejadian luar biasa yang itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada diri para wali-walinya, dan mana itu ahwalus syaitaniyah, amalan-amalan luar biasa yang tidak lain merupakan campur tangan dari syaitan. 6. Al-karamah amrun khariqun lil 'adah. Karamah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaannya, sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaannya, di luar tabiat manusia. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa memanjat dinding, seperti apa itu yang terjadi pada praktek orang-orang apa itu tarekat apa samaniyah, ya, tarekat samaniyah. Itu mereka itu kalau ada praktek persulukan di sana, salah satu yang dipraktekkan manjat dinding-dinding apa itu, dinding-dinding surau mereka. Ya, dianggap itu sebagai sebuah karamah. Karamah itu kejadian-kejadian luar biasa yang di luar tabiat manusia. Ya, di luar tabiat manusia. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa manjat dinding. Kalau manjat tiang listrik Anda tidak heran, petugas PLN banyak yang bisa, ya. Nah, atau sholat di atas daun pisang, ya, dan yang sebagainya. Itu kan semua di luar tabiat manusia. Manusia itu tabiatnya tidak bisa berjalan di atas air, tidak bisa terbang di udara, tidak bisa manjat dinding seperti cicak dan yang semisalnya. Akan tetapi tidak semua kejadian seperti itu disebut sebagai karamah. Maka di sini dikatakan al-karamah amrun khariqun lil 'ada yakhluquhu Allahu ala aidi ba'dil awliya. Karamah itu adalah kejadian-kejadian luar biasa yang di luar tabiat manusia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian wali-walinya. Perhatikan kalimatnya di sini, ala aidi ba'di al-auliya, pada sebagian wali-walinya. Itu artinya tidak semua wali Allah itu mengalami kejadian-kejadian luar biasa. Siapa wali Allah yang paling mulia dari umat ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak datang satu riwayat pun bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah mengalami khariqul 'adah, kejadian luar biasa. Ya, tidak ada riwayatnya. Bersamaan bahwasanya beliau adalah wali Allah paling mulia di kalangan umat ini, bahkan wali Allah paling mulia setelah para nabi dan rasul. 6. Takriman lahum, sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama yakhluqu al-mu'jizata ala aidil anbiya tasdiqan lahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mukjizat, ya, pada sebagian nabi-nabinya untuk membenarkan kenabian mereka. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jiz. Ajaza yu'jiz itu artinya melemahkan, ya, melemahkan, melumpuhkan. Di mana dengan mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala ingin membungkam orang-orang yang mengingkari kebenaran seorang nabi, ingin mematahkan hujah, ya, kebenaran seorang nabi. Dari mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang yang meragukan atau mengingkari kenabian seorang nabi. Nah, berarti di sini ada persamaan antara karamah dengan mukjizat. Persamaannya yang pertama itu sama-sama kejadian luar biasa di luar tabiat manusia. Yang kedua itu sama-sama merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu sama-sama terjadi pada orang-orang yang saleh, yang bertakwa. Perbedaannya, kalau mukjizat itu untuk para nabi, sedangkan karamah itu ada pada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala di luar kalangan para nabi dan rasul, karena nabi dan rasul juga wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kadang mendengar, ya, ungkapan yang salah pada sebagian orang-orang dari kalangan awamun nas, dari kaum muslimin, yang ketika terjadi sesuatu yang luar biasa atau agak luar biasa pada sebagian manusia, mereka mengatakan itu mukjizat. Mereka mengatakan itu mukjizat. Sementara mukjizat itu sudah terputus seutuhnya dengan terputusnya kenabian.
Karena Nabi sudah tidak ada lagi, maka mukjizat juga tidak ada lagi. Kalaupun ada, itu karomah. Itu pun kalau yang mengalaminya benar-benar dari kalangan wali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalal kitab was sunnatu ala thubutil karamatil awliya. Dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan di As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan keberadaan karomah. Maknanya karomah itu memang ada. Karena kaum muslimin itu terbagi menjadi 3 golongan di dalam mensikapi karomah. Sebagian mereka ada yang mengingkari keberadaan karomah, seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Bagi mereka karomah itu tidak ada. Dan ada orang-orang yang berlebih-lebihan menetapkan keberadaan karomah. Pokoknya kalau seseorang itu mengalami kejadian luar biasa, dikatakan kejadian itu adalah sebagai sebuah karomah, tanpa melihat ini orang yang bertakwa atau tidak. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berada pada pertengahan. Mereka tidak menafikan keberadaan karomah, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Mereka menetapkan karomah yang memang itu disebut sebagai karomah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka menetapkan karomah pada hal-hal yang terjadi dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang terkenal berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini tarekahnya Ahlus Sunnah. Faqad kana Nabiullah Zakaria alaihi salam idza dakhala ala Maryama wajada 'indaha fakihatas syita fi as-sayf wa fakihatas sayf fi fasli syita. Di antara bentuk karomah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah tentang apa yang terjadi pada Maryam. Maryam itu kan diinfakkan oleh orang tuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, ya. Dan beliau itu sepeninggalan orang tuanya diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Secara rutin Nabi Zakaria itu mengunjungi Maryam di mihrabnya yang ada di Baitul Maqdis. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam, ya, untuk menjenguk Maryam, wajada indaha rizqa. Zakaria mendapati pada sisi Maryam itu ada rizki. Apa itu rizkinya? Tadi seperti disebutkan, ya, fakihatus syita fis saib. Ada buah-buahan musim dingin padahal ketika itu sedang musim panas. Dan kebalikannya, ada buah-buahan musim panas padahal ketika itu sedang musim dingin. Setiap kali Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, Nabi Zakaria mendapati buah-buahan di sisi Maryam. Yang aneh yang ada pada Maryam adalah buah-buahan musim dingin dalam keadaan sedang musim panas dan kebalikannya. Kemudian qala ya Maryama anna laki hada. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini semua? Qalat, Maryam mengatakan, huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah. Rizki ini dari sisi Allah. Buah-buahan musim dingin di musim panas ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa batasan. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala memberinya buah-buahan musim dingin walaupun sedang musim panas. Itu makna bighairi hisab, tanpa batasan. Ya, tanpa batasan. Dan Maryam adalah salah seorang wali Allah. Dia bukan nabi, kan? Tidak ada nabi perempuan. Maka ini adalah dalil atau diantara dalil tentang keberadaan karomah. Tentang keberadaan karomah pada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah itu ada pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada umat-umat dari nabi-nabi terdahulu. Maryam kan dari umat terdahulu. Itu salah satu bentuk, ya, karomah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat karomah yang disebutkan itu terjadi pada umat terdahulu. Sekarang kita lihat karomah yang terjadi pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, malakika syaitanu qattun salikan fajjan ila salaka fajjan ghaira fazzik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar ibn al-Khattab, ini hadisnya sahih riwayat Muslim, tidaklah setan itu bertemu denganmu pada sebuah jalan, berpapasan denganmu. Dengan siapa? Dengan Umar, ya. Tidaklah setan itu berpapasan dengan Umar ibn al-Khattab pada suatu jalan, melainkan setan akan memilih jalan yang lain selain daripada jalan yang engkau tempuh. Ini karamah dari Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab itu bayangannya saja ditakuti oleh setan, ya. Umar ibn al-Khattab itu bayangannya saja ditakuti oleh syaitan. Di dalam hadis yang sahih ini, yang mulia ini, Nabi mengkhabarkan salah satu karamah yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab. Apabila syaitan itu melihat Umar atau berpapasan dengan Umar pada suatu jalan, maka syaitan akan memilih jalan yang lainnya. Nah, memilih jalan yang lainnya daripada harus bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Bagaimana dengan kita, ya akhwah? Kalau kita berpapasan dengan setan di satu jalan, jalan akan pilih apa? Setan akan pilih jalan yang lainnya atau akan numpang dengan kita? Makanya antum kalau naik kereta sendirian, naik mobil itu baca bismillah, biar enggak ada penumpang gelap di sana, ya. Nah, karena kita bukan Umar ibn al-Khattab. Kalau Umar ibn al-Khattab jumpa setan, setannya akan memilih jalan yang lainnya. Tapi kalau kita sampai sholat pun kita diikuti setan, ya. Sampai sholat pun kita diikuti oleh syaitan. Makanya antum kalau lagi sholat itu pikirannya bercabang 1000, kan? Iya. 2 tahun setengah yang lalu Pak Hasban itu selesai kajian di Federal, bertanya kepada anak, Ustaz, Kiai Sas bilang katanya dia nggak masalah, dia katanya itu kalian itu orang-orang salaf itu kalau berdiri di dalam saf kenapa terlalu rapat banget, bahkan nyaris, ya, yang satunya memijak kaki temannya, begitu kan. Kata dia, bagi ana tidak masalah, saf itu sedikit jarang. Ana malah senang kalau setan ikut sholat bersama ana. Itu yang ditanyakan Pak Asban 2,5 tahun yang lalu kepada ana. Ana nggak bisa jawab. Kemudian ana pulang sampai di jalanan Kebun Beruhur, ana dapat jawabannya. Kenapa dia senang setan sholat bersamanya? Kenapa? Karena dia temannya. Ya, karena dia adalah temannya. Nah, jadi kita berada di masjid pun setan ikut kita. Berbeda dengan Umar ibn al-Khattab, ya. Sial bagi setan itu kalau harus berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab. Jadi kalaupun dia harus melalui jalan yang tidak enak ditempuh misalnya, itu lebih baik dibandingkan dengan dia harus berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kejadian-kejadian luar biasa itu tidak selalu bermakna karamah dan tidak selalu menunjukkan bahwasannya orang yang mengalaminya adalah orang-orang saleh dan bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam, yajibu alaina an na'lama annal amra al-khariqa lil 'ada laisa dalilan qati'an 'ala salahi sahibihi wala 'ala annahu waliyyun min awliya Allahi. Wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang itu bukanlah dalil yang memastikan kalau dia adalah orang saleh atau dia adalah salah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia adalah salah seorang dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Innama dalil ala wilayatil insan tamassukuhu bil kitabi was sunnah. Bahkan yang menjadi dalil yang memastikan kalau seseorang itu adalah wali dari Allah Subhanahu wa taala adalah keberpegang teguhannya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Meskipun dia tidak pernah mengalami kejadian luar biasa. Iya, karena karomah ini hanya terjadi pada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Tidak semuanya, bahkan kebanyakan wali-wali Allah itu tidak mengalami kejadian-kejadian luar biasa. Karena kejadian-kejadian luar biasa seperti ini itu umumnya terjadi karena kebutuhan. Karena kebutuhan, sebagaimana mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi juga karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan si nabi tersebut. Walihada kana ulama yaqulun, oleh karena itu para ulama mengatakan, dan yang masyhur perkataan ini dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, idza ra'aitumur rajulan yatiru fil hawa aw yamsi 'alal ma', seandainya engkau melihat ada seseorang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air. Antum pernah lihat orang seperti itu? Ya, apabila engkau melihat ada seseorang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, fala ta'taqidu bisalahihi wala annahu waliyun min auliya Allahi. Engkau jangan buru-buru meyakini kalau dia itu adalah orang saleh atau dia adalah salah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hatta tanduru kaifa tamassukuhu bil kitabi was sunnati, sampai engkau melihat sebagaimana dia berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, bagaimana dia berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Maknanya kalau yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini adalah orang-orang yang terkenal istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang yang bertakwa, yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa yang dialaminya adalah karamah. Kalau tidak, itu adalah ahwalus syaitaniyah. Naam, itu adalah ahwalus syaitaniyah. Faqad takunu li ba'din nas ahwalus syaitaniyah, karena kenyataannya terjadi pada sebagian manusia kejadian-kejadian luar biasa yang hakikatnya adalah amalan syaitan. Yang hakikatnya adalah amalan syaitan. Itu sa'iduhum syaitanu li idhari ba'dil umuri allati yarahan nas khariqan lil 'ada, yaitu ketika syaitan terkadang membantu sebagian manusia untuk menampakkan perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan manusia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Iya, kemarin kan ada deklarasi Papua merdeka, ya kan? Iya, kemudian jawara di mana itu? Jawara di mana? Di Banten, ya, kan demo itu ya, tahan bacok dan lain sebagainya. Kalau tahan langsung aja berangkat ke Papua sana, ya kan? Iya, lagian yang bacok temannya sendiri. Coba antum yang bacok, patah itu. Nah, iya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqah annaha min fi'li syaitan. Padahal hakikatnya kejadian luar biasa tersebut adalah bagian dari amalan syaitan. Mislu al-Aswad al-Ansi. Contohnya apa yang dahulu terjadi pada al-Aswad al-Ansi. Siapa al-Aswad al-Ansi? Nabi palsu yang mendakwakan kenabian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, dan dia ini tinggal di negeri Yaman. Nah, mislu al-Aswad al-Ansi alladhi idda'a an-nubuwah bil Yaman. Contohnya apa yang dahulu terjadi pada Al-Aswad Al-Ansi, yang dia mendakwakan, mengklaim kalau dirinya nabi di negeri Yaman. Wa kana lahu minasyayatin man yukhbiruhu bi ba'dil umuril lati la ya'lamuhun nas. Ya, di mana Al-Aswad Al-Ansi ini dia memiliki Dia memiliki pembantu-pembantu dari kalangan syaitan yang mengkhabarkan kepadanya sebagian perkara-perkara yang itu tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Dia mengetahui perkara-perkara gaib. Ya, dia mengetahui hal-hal gaib. Seperti yang terjadi pada para dukun di zaman sekarang. Terkadang mereka bisa mengabarkan ya benda yang hilang atau yang semisalnya, yang dianggap itu sesuatu yang luar biasa bagi manusia, padahal itu adalah khabar-khabar yang datang dari syaitan. Nah, wal jadir bidzikri huna, yang penting untuk disebutkan di sini adalah anna a'zama karamah yu'tiha Allah subhanahu wa ta'ala al-insan hiya an yuwaffiquhu lil istiqamah 'ala ta'ah.
ya, bahwasanya karamah yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah ketika si hamba diberi taufik di atas keistiqomahan, ya. Jadi a'dhamul karamah al-istiqamah. Karamah yang paling agung, yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah istiqamah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah ala taatillah. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Walihada qalu al-istiqamatu afdalu karamah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan karamah yang paling afdal adalah istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Sebagaimana disebutkan dari Abu Amr Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu, ya, Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu, suatu hari dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli qaulan." Naam, kulli qaulan fil islami la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku atau ajarkanlah kepadaku suatu perkataan di dalam agama Islam ini yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah engkau. Ya, jadi seabdal-abdal karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Siapa beliau? Al-Hasan Al-Basri ini adalah ulama dari generasi tabi'in. Ulama dari generasi tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in generasi kedua dari kaum muslimin, kan? Iya, orang-orang yang mewarisi agama ini dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hasan Al-Basri ini adalah salah seorang imamnya para tabi'in. Beliau mengatakan, inni la'ara anal mauta al-yawma karamatun liman tawafahu Allahu ala sunnah. Perhatikan ini perkataan beliau. Inni la'ara, sesungguhnya aku benar-benar melihat, aku benar-benar berpendapat, anal mauta al-yawma karamah, bahwasanya kematian pada hari ini, pada zaman sekarang ini adalah karamah. Mati di zaman sekarang ini adalah karamah. Untuk siapa? Liman tawaffahullahu ala sunnah. Untuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas as-sunnah. Ya. Itu kapan itu kejadiannya? Menurut pendapat beliau, ya, pada zamannya tabi'in. Pada zamannya tabi'in, orang sudah bisa mengatakan mati pada zaman sekarang itu adalah karamah selama dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, ya ikhwan. Pada zaman kita sekarang ini, seseorang itu mendapat hidayah di atas dakwah as-sunnah, di atas dakwah salafiyah, ini karamah, ya ikhwah, yang pantut antum syukurin. Tidak semua orang mendapatkan hidayah ini, dan hidayah ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kekayaan. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Apakah kita mendapatkan hidayah ini karena kita orang-orang yang cerdas? Tidak, ya ikhwah. Banyak orang yang jauh lebih cerdas di luaran sana, tapi kenyataannya tidak diberi bagian dari hidayah sunnah. Banyak orang-orang hebat di luaran sana, tetapi kenyataannya tidak diberi hidayah di atas as-sunnah. 6. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala mengatakan, sebagian orang-orang yang berada di barisan Ahlus Sunnah, sebagian orang-orang yang berada di barisan Salafiyin, itu ada orang-orang yang keberadaannya di tengah-tengah dakwah cuma menambah jumlah. Ada orang-orang yang keberadaannya di tengah dakwah itu hanya sekedar menambah jumlah. Paham maknanya? Dia ngikut dakwah tidak membawa maslahat bagi dakwah, dan kalau dia keluar dari dakwah juga tidak akan memudaratkan dakwah.
Mungkin kita sebagiannya. Kita ngikut dakwah ini, apa untungnya dakwah? Tidak ada. Kalau kita nggak ngikut, ya, mangkir kita dari dakwah, apa ruginya bagi dakwah? Tidak ada. Seperti itu ya akhwat. Sebagian ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang keberadaannya di dalam dakwah cuma sekedar menambah jumlah ahlu sunnah. Namun demikian pun dia sudah beruntung. Beruntungnya kenapa? Setidaknya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setidaknya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, walaupun ya bagi dakwah keberadaannya cuma sekedar menambah jumlah. Akan tetapi ana yakin ya, kita insyaallah bisa, bukan hanya sekedar menambah jumlah, tapi kita juga insyaallah bisa memberikan manfaat bagi dakwah ini. Sesuai dengan apa yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Mungkin kita bisa berpartisipasi dalam bentuk ilmu kalau kita memiliki ilmu. Dengan harta, ya, kalau kita memiliki harta dan pasti punya, kemudian bisa dalam bentuk tenaga, pikiran atau apapun yang bisa kita korbankan demi memiliki saham bagi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap memuliakan agama ini, akan tetap meninggikan dakwah ini dan memenangkan dakwah ini dengan kita atau tanpa kita. Nah, dengan kita atau tanpa kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana lupa siapa yang mengatakannya. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah mengatakan, "Lakana Allah Subhanahu wa taala yaghfiru liman saqa kalban min shiddatil atsim, fa kaifa liman saqa al-utas wa ashba'a al-jiya wa kasa al-arah minal muslimina." Kalau kenyataannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang hanya dengan sebab dia memberikan minum kepada anjing yang hampir mati kehausan. Seseorang diampuni, apa amalannya? Memberikan minum kepada anjing. Siapa yang diberi minum? Anjing ya akhwah. Mendatangkan ampunan. Fa kaifa liman saqa al-utas wa ashbaha al-jiya wa kasal arah minal muslimin. Lantas bagaimana dengan orang yang memberi minum orang yang haus, memberi makan orang yang lapar, dan memberi pakaian orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin? Lebih mulia mana, lebih besar mana pahalanya ya ikhwah? Mungkinkah seorang muslim itu disamakan derajatnya dengan anjing tadi? Jelas tidak. Jelas tidak. Jadi kalau memberikan minum kepada anjing yang hampir mati kehausan itu cukup mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau seseorang itu memberi manfaat bagi manusia, terlebih dari kalangan orang-orang beriman? Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim ingin membuat bahwasanya tidak mungkin disamakan pahala yang didapatkan oleh orang yang memberi memberi anjing yang hampir mati kehausan dengan orang-orang yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Itu hanya untuk urusan apa? Untuk urusan menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, dan memberi pakaian kepada orang yang kelaparan. Wa kaifa liman yu'allimun nasa dinallahi ta'ala. Lantas bagaimana lagi dengan orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Mungkin untuk dibandingkan orang yang memberi manfaat kepada manusia, mengenalkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, mungkin untuk disamakan dengan orang yang sekedar melepaskan dahaga dan lapar dari kaum muslimin? Jelas tidak. Apalagi disamakan dengan orang yang memberi minum anjing yang kehausan. Nah, itu artinya ikhwah, dakwah ini kalau antum dipilih untuk memberikan bagian saham di sana, antum harus sambut kesempatan tersebut. Meski yang bisa kita berikan tidak seberapa, ya, meski yang bisa kita berikan itu tidak seberapa, tapi itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba agar dia menjadi bagian dari orang-orang yang membela dakwahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam berapa ini? Sudah Isya? Belum.
2 menit lagi. Nah, sedikit lagi ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Innama ghayatul karamah luzumul istiqamah." Sesungguhnya puncak dari karamah adalah ketika seseorang itu berada di atas sikap istiqamah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya. Falam yukrimillahu 'abdan bimisli an yu'inuhu 'ala ma yuhibbuhu wa yardahu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan, memberi karamah kepada seorang hamba yang lebih mulia ketimbang atau dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala menolongnya dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Jadi sebesar-besar karamah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan perkataan Syekhul Islam juga. Apa kata beliau? Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak pernah memasuki surga dunia, dia tidak bakal masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Wa hiya al-imanu billahi wa taqarrubu ilaihi bil a'mali as-salihah al-masyru'ah. Surga dunia itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang disyariatkannya. Itu surga dunia ya akhwah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang disyariatkannya. Maka kunci kebahagiaan hidup di dunia ini adalah iman dan amal saleh. Kalau ternyata hidup kita bermasalah, kita tidak bahagia, itu artinya keimanan dan amalan kita juga bermasalah. Maka kalau kita ingin hidup kita menjadi lebih baik, kita ingin mendapatkan kebahagiaan sementara kita mengaku sebagian orang-orang yang beriman, caranya cuma satu, perbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu siapapun orangnya, mukmin dia atau kafir dia, soleh dia atau fajir dia, pasti semuanya ingin bahagia. Pasti semuanya ingin bahagia. Dan apapun yang dilakukan oleh manusia yang beriman dan yang tidak beriman, yang soleh dan yang fajir, itu tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang berzina itu mau cari apa niatnya? Cari kebahagiaan menurut dugaannya. Ya, orang merampok itu cari apa maksudnya? Cari kebahagiaan. Orang mengumpulkan harta sampai melalaikan kewajiban-kewajibannya, niatnya mau cari apa? Cari kebahagiaan. Hanya saja kebahagiaan yang dia sangka itu bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Adapun kita paham ya bahwasanya kunci kebahagiaan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik tidaknya kehidupan kita, bahagia tidaknya kita dalam kehidupan dunia dan akhirat nantinya, itu hanya semata-mata bergantung kepada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ingin bahagia, tetapi cara memahami kebahagiaan itu berbeda-beda. Akhirnya cara mencapai atau mengupayakan kebahagiaan itu juga berbeda-beda ya akhwah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang yang beruntung adalah orang-orang yang kesibukannya dan kesenangannya pada hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah orang yang kesenangannya dan kesibukannya pada hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk bagian dari mereka? Yang menjadi kesenangan kita, yang menjadi kesibukan kita adalah amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah atau bukan? Dan orang yang merugi atau bahkan celaka adalah orang-orang yang kesenangannya dan kesibukannya adalah hal-hal yang tidak berfaedah, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menjauhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hobinya apa? Hobinya ngegame. Ngegame mendekatkan diri kepada Allah. Atau nonton, ya, nonton. Udah ngaji nontonnya drama Korea, wa iyadzubillah. Ya. Nah, bentar ya. Atau apa lagi? Atau kerjaannya nongkrong di sosial media. Ada orang ditanya, "Antum kerjaannya apa?" Kerjaannya buat status. Untuk apa? Ya kan, ini sedikit dagelan ya. Ada seseorang laki-laki yang datang ke rumah seorang wanita. Dia jumpai ayahnya. Mau ngapain? Mau melamar anak perempuannya. Kemudian ayahnya tanya,
antum kelebihannya apa? Wajar ya kan? Wajar. Dia mau serahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang tidak dikenalinya, tanya, antum kelebihannya apa? Apa kata si laki-laki? Afwan Pak, ana merasa nggak memiliki kelebihan apa-apa. Hanya saja yang ana tahu, ana bukan termasuk orang yang suka nge-like status sendiri. Ya, ana bukan termasuk orang yang suka nge-like status sendiri, buat status sendiri, di-like sendiri. Apa-apaan itu ya, wah. Kalau status kita itu menukil perkataan para ulama, para alim, kata-kata yang hikmah, kemudian kita like, lah ba'sabi. Tapi kalau itu kata-kata yang kita rangkai sendiri, kemudian kita jempolin sendiri, kita takjub kepada diri sendiri, ya kan? Iya, antum yang punya anak perempuan nanti tanya aja begitu. Punya akun medsos, punya Pak itu. Berapa kali update status? 3 hari, kadang 7 hari, alhamdulillah. Ya, 3 hari sekali, 7 hari sekali, alhamdulillah, normal. Tapi kalau dikatakan sehari 3 kali atau 7 hari, sehari 3 kali atau 7 kali, itu pengangguran itu, ya, pengangguran. Ya, suruh pulang aja dulu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan salat, atau adzan lanjut kemudian salatnya diakhirkan. Lanjut dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Belakangan ya ikhwan, kaum muslimin itu banyak yang merasakan kekeringan spiritual. Ya, mereka merasa jenuh dengan kehidupan duniawi, kemudian mereka ingin menjadi orang-orang yang lebih memiliki perhatian terhadap agama, ya kan? Maka kemudian mereka dalam tanda kutip hijrah. Jadi hijrah itu bukan istilah monopoli kita saja. Orang-orang di luar sana dari kalangan kaum muslimin juga pakai kata hijrah. Tentu versi mereka masing-masing. Hijrahnya kemana? Sesuai dengan dai yang mereka dapati. Nah, dan yang celaka adalah mereka yang kemudian terjerembah kepada dai-dai yang menyesatkan. Karena lemahnya ilmu mereka, terkhusus tentang tauhid, kadang mereka itu terseret ke dalam kubangan khurafat. Melihat ada seseorang yang ditokohkan, dianggap dianggap sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian memiliki sebagian khariqul adah, ya, dianggap bahwasanya ini adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengikutinya dengan sebab apa yang dimilikinya dari khariqul adah, kejadian-kejadian luar biasa. Dan salah seorang guru sufi yang sekarang ini banyak digandrungi oleh manusia itu Tuan Guru Sekumpul. Pernah dengar? Ana juga tidak terlalu mengikutinya. Ana hanya pernah dapat salah satu potongan video ceramahnya, ya, yang menurut perasaan anak-anak pondokan saja itu sudah terlalu aneh. Dia membawakan sebuah hadis palsu. Apa hadisnya? Man syariba qahwatan bil laili famata fi lailihi dakhalal jannah. Siapa yang minum kopi pada malam hari kemudian dia mati pada malam itu juga masuk surga. Ana tanya sama anak-anak yang belum belajar tentang takhrij hadis, kalian pernah dengar hadis seperti itu? Enggak pernah Ustaz. Kalian yakin kalau itu hadis? Enggak yakin Ustaz. Karena kalau ada hadis itu, karena kalau lah misalnya hadis itu adalah sesuatu yang sahih, tentu itu sudah menjadi sesuatu yang maklum, dipahami dan terkenal, kemudian masyhur di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ternyata dakwah yang sekonyol ini pun ada pengikutnya, kan begitu ya. Nah, ada pengikutnya. Hanya karena mereka melihat bahwasanya orang yang mendakwakannya itu memiliki hal-hal luar biasa. Kalau dai salaf itu apa hebatnya? Cuma pandai ngomong doang, nggak tahan bacok. Ya kan, nggak tahan bacok, nggak punya bahkan suatu hari ada salah seorang guru kami ketika berdakwah di Manggala. Nah, sekarang gini aja lah Pak Ustadz atau Pak Kiai, kan Pak Kiai itu punya karomah apa? Ya, banyak kali bicara masalah agama, karomahnya apa? Maksudnya dia minta tunjukkan karomah, entah tahan bacok atau apa, atau bisa sholat di atas daun pisang, kan begitu. Kemudian apa kata Ustadz kita, ini Pak, Al-Quran ini dari awalnya sampai akhirnya karomah semua ini Pak. Oh ya, nggak bisa gitu Pak, kalau Al-Quran itu semua orang bisa baca. Sekarang yang nyata saja Pak Kiai punya karomah apa. Seandainya Ustadz kita itu bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam pandangan mereka, mungkin orang sekampung itu akan mengikutinya.
Tetapi karena cuma pandai bercakap doang, ya kan, omong doang, itu kan, tidak ada yang mengikutinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan fa kullu mu'minin taqiyyin fahuwa waliyun lillahi. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa otomatis dia adalah wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali bagi Allah Subhanahu wa taala biqadri imanihi wa taqwahu, sesuai dengan kadar keimanannya dan ketakwaannya. Sesuai dengan kadar keimanannya dan ketakwaannya. Nah, tadi sudah kita jelaskan wali-wali Allah itu tidak dalam satu derajat, karena kadar keimanan dan ketakwaannya juga tidak dalam satu derajat. Wa qad yudhhirullahu ala yadayhi min khawarikul adat. Nam qad ini kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya kadang-kadang taklil atau kadang-kadang maknanya taksir, seringkali atau kadang-kadang, dan di sini maknanya adalah kadang-kadang. Wa qad yudhhirullahu berarti kadang-kadang atau ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan pada sebagian walinya kejadian-kejadian luar biasa. Ya, pakai qad bermakna taklil, artinya kejadian luar biasa itu jarang dialami oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saja yang mengalami kharikul adah. Naam, qad yudhhirullahu ala yadayhi min khawarikil adat. Ada kalanya atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau menjadikan pada sebagian wali-walinya kejadian-kejadian luar biasa. Wahia mayusamma bil karamah, itulah yang disebut secara syar'i sebagai karamah. Nah, jadi tidak semua wali itu memiliki karamah. Kalau karamah itu dibatasi dengan khawarikul ada, kejadian luar biasa. Tetapi kalau karamah itu lebih umum daripada itu, maka setiap wali Allah itu memiliki karamah. Karena semulia-mulia karamah adalah apa tadi? Istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal karamatu kharikun lil ada yajrihillahu ala yadi ba'di salihina. Maka karamah itu adalah kejadian luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada sebagian orang-orang yang saleh, min atba'ir rusul, dari kalangan pengikut para rasul. Kalau dukun, tukang sihir itu pengikut Rasul? Bukan. Berarti kejadian luar biasa yang dialaminya itu bukan karamah. Naam, ya, min atba'ir rusul. Itu terjadi atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para pengikut para rasul. Rasul di sini jamak. Karena tadi sudah disebutkan karamah itu tidak hanya terjadi pada wali-wali Allah dari kalangan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga pada wali-wali Allah dari umat-umat terdahulu. Naam, ikraman minallahi lahu bi barakati ittiba'ihi lirrasul. Dan karamah itu adalah bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai barakah dari pengikutannya kepada para rasul. Jadi karamah itu adalah buah bonus dari ittiba'nya kepada rasul, nah, kepada para rasul, ya. Karamah itu adalah apa tadi? Adalah buah dari itibanya seorang hamba kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kullu waliyin tahsulu lahu karamah. Tidak semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mengalami atau memiliki karamah. Wa innama tahsulu bi bahdihim. Bahkan karamah itu hanya terjadi pada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Imma li taqwiyati imanihi aw li hajatihi aw li iqamati hujjatihi ala khasmihi. Karamah itu diberikan dengan satu di antara tiga hal. Yang pertama, imma li taqwiyati imanihi, mungkin untuk menguatkan keimanannya, untuk menguatkan keimanannya. Kemudian yang kedua, wa imma li hajatihi, mungkin karena kebutuhannya yang mendesak. Nah, kebutuhannya yang mendesak, seperti apa yang dialami oleh tiga orang yang terkurung di goa. Kemudian masing-masing berwasilah dengan amal solehnya sehingga batu yang menutup gua itu terbuka. Nah, ini karamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hajat yang mereka miliki. Wa imma
liiqamatil hujjati ala khosmihi, atau mungkin untuk menegakkan hujah, untuk membantah orang-orang yang menentangnya, memusuhinya. Nah, itu 3 hal ya. Karomah itu diberikan karena satu di antara 3 hal. Yang pertama untuk menguatkan keimanannya, yang kedua untuk memenuhi hajatnya, dan yang ketiga untuk menegakkan hujah di hadapan musuh-musuhnya. Nah, kemudian wal awliya'u alladina la tadharu lahu karamah la tadullu dzalika ala naqsihim. Kemudian wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terjadi pada mereka kejadian-kejadian luar biasa, itu tidak bermakna bahwasanya mereka itu lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan wali-wali Allah yang mengalami kejadian luar biasa. Ya, tadi kita disebutkan wali Allah paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan dia tidak pernah mengalami khariqul adah. Kama annal ladina waqa'at lahum al-karamah la yadullu ala annahum afdalu min ghairihim. Sebagaimana halnya wali-wali Allah yang mengalami kejadian luar biasa, itu tidak otomatis menunjukkan kalau dia lebih mulia dibandingkan wali Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wal karamatul awliya haqqun bi ijma'i a'immatil islami wasunnati wal jamaati. Maka karamah para wali itu memang benar-benar ada menurut kesepakatan para ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Wa qad dalla 'alaiha al-Qur'anu al-Karim was sunnatu as-sahihatu. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga as-sunnah as-sahihah. Wa inna ma yunkiruhu ahlul bidah minal mu'tazilah wal jahmiyah. Hanya saja karamah ini diingkari keberadaannya oleh ahlu bidah, di antaranya dari kalangan mu'tazilah dan jahmiyah, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa hada inkarun lima huwa sabitun fil qur'ani was sunnati. Itu berarti artinya mengingkari sesuatu yang ada ketetapannya, ada dalil pastinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Fa fil Qur'ani qissatu ashabul kahfi wa qissatu Maryam. Contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang ashabul kahfi, juga contoh tentang kisah Maryam, dan masih banyak yang lainnya. Di antaranya adalah kisah tentang Dzulqarnain, kemudian kisah tentang Uzair, kemudian dan yang lainnya. Wa fi sunnati as-sahihati mislu nuzulil malaikah ka hay'atil dhillati listima'i qiraati Usaid ibn Khudair. Sedangkan contoh karamah yang ada dalilnya dari as-sunnah as-sahihah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah turunnya para malaikat seperti bayang-bayang ketika mendengar bacaan Al-Quran dari Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabat membaca Al-Quran, kemudian para malaikat itu turun mengerumuninya seperti naungan awan. Kemudian wasalamul malaika ala Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dan juga contohnya adalah ucapan salam dari para malaikat untuk sahabat yang mulia Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dan juga tadi yang sudah kita sebutkan adalah karamah yang terjadi pada Umar ibn al-Khattab. Iya. Wa man arada al-ittila'a ala hadhihi al-mas'ala falyuraji kitaba al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa yang ingin menelaah lebih jauh tentang keberadaan karamah-karamah yang datang dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, silahkan dia menelaah, membaca kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam. Kemarin sudah kita sebutkan kitabnya ya, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara walinya Ar-Rahman dan walinya Syaitan, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa qad hasala fi maudi'i karamatil awliya al-ittibas bainan nas. Hanya saja sayangnya untuk urusan karamah ini terjadi iltibas, kerancuan, ya, kekacauan berpikir di kalangan manusia. Fataifa ankaru wuqu'aha wa nafauha bil kulliyah wa humul jahmiyah wal mu'tazilah wa man tabi'ahum.
Sebagian golongan dari kaum muslimin mengingkari dan mendustakan keberadaan karamah secara keseluruhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan pengikut mereka. Wa ta'ifah ghalat fi isbatihah. Kemudian sebagian golongan lagi berlebih-lebihan di dalam menetapkan keberadaan karamah. Wa humul awam wa ulama'ud dhalal. Siapa mereka? Orang-orang awam. Orang-orang awam dan juga ulama-ulama yang menyesatkan. Fasbatu karamah lil fajarah wal fasaqah, di mana mereka menetapkan keberadaan karamah untuk al fajarah dan al fasaqah, orang-orang yang fajir dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak agamanya. Orang-orang yang rusak agamanya. Wa man laysu min awliyaillahi bal min awliyais syaitan, dan orang-orang yang bukan bagian dari wali-wali Allah, bahkan termasuk wali-wali syaitan. Wa tamadu fi isbati dzalika 'alal hikayat al-makduba wal manamat wal khawarik asy-syaitaniyah. Mereka menetapkan keberadaan karamah pada orang-orang yang sebenarnya bukan wali-wali Allah, itu pada hikayat-hikayat yang dusta, cerita-cerita dusta. Kemudian juga dari mimpi-mimpi, dan juga dari kejadian-kejadian yang itu adalah amalan syaitan. Fada'u al-karamat lis-sahara wal musya'wadina wad dajjalina. Maka mereka menetapkan adanya karamah bagi para tukang sihir, juga musya'wadah. Antum tahu musya'wadah? Ada perbedaan antara sihir dan musya'wadah. Kalau sihir itu pekerjaannya syaitan. Kalau sya'wadah itu sekedar trik saja, ya, sekedar trik saja, bukan amalan syaitan. Itu kalau pesulap itu sebagian amalannya adalah amalan syaitan, sebagiannya itu trik yang ada metode khususnya bisa dipelajari. Dan Anda tahu sebagian triknya, ya. Ada pisang satu sisir 15 biji, 15 buah, ya kan? Satu anak kasihkan ke antum, satu anak letakkan di meja, yang di atas meja anak potong jadi 3, kemudian yang antum bawa tadi dibuka juga terpotong jadi 3. Itu bukan sihir, itu sya'wadah. Karena itu bukan amalan setan, itu ada triknya. Kalau tanya nanti triknya, ya. Jadi mereka mendakwah atau menetapkan adanya karamah bagi para tukang sihir dan juga musya'wadin, tukang sulap. Tukang sulap min masayikhi at-turuqi as-sufiyah, dari kalangan guru-guru sufi, ya, dari kalangan guru-guru sufi, guru-guru tarekat. Hatta abaduhum min dunillah ahya'an wa amwatan, sampai-sampai mereka mengibadahi orang-orang yang dianggap wali ini tadi, baik ketika dia masih hidup atau setelah dia mati. Iya, masih hidup nyusahin orang, sudah mati juga nyusahin orang. Kuburannya mesti dijaga, kalau tidak habis tanahnya diambil, ya, dibawa pulang untuk pesugihan atau untuk dicari keberkahannya dan yang semisalnya. Wa banau al-adrihata ala quburi man yaz'amuna lahum al-wilayah. Kemudian dibangunlah adrihah, bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan yang dianggap itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bangunan-bangunan tersebut dipuja-puja. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang mengingkari adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dia? Wa qismu salis, ya, adapun golongan yang ketiga, itu tadi golongan yang pertama mengingkari karamah seluruhnya, yang kedua berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah. Golongan yang ketiga adalah hum ahlus sunnah wal jamaah tawassatu fi maudhi'il karamah bainal ifrat wat tafrid. Mereka itu pertengahan di antara dua golongan tadi. Mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menafikan, tidak mengingkarinya. Fa asbatu minha ma asbatahu alkitab was sunnah. Mereka menetapkan karamah yang memang ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa lam yaghlu fi ashabihi, dan tidak berlebih-lebihan kepada orang yang mengalami memiliki karamah. Walam yata'allaqu bihim min dunillah, dan juga tidak bergantung kepada mereka, tidak bersandar kepada mereka selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa la yataqidu fihim annahum afdalu min ghairihim, dan tidak memandang bahwasanya mereka itu lebih mulia dibandingkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala lainnya. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dia itu bukan siapa-siapa dalam pandangan manusia, orang biasa. Ya, orang biasa yang ilmunya biasa-biasa saja, amalannya tampaknya juga biasa-biasa saja, dan pokoknya dia bukan siapa-siapa di kalangan manusia. Dia tidak populer di kalangan manusia, tapi kenyataannya dia populer di alam malaikat. Namanya senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, dan namanya selalu menjadi buah bibir di kalangan para malaikat. Ada wali-wali yang seperti ini. Dia bukan siapa-siapa di kalangan manusia, ilmunya juga tidak seberapa. Mungkin dia bukan dari kalangan ustaz, bahkan dia dari kalangan orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Amalannya juga dalam pandangan manusia, menurut apa yang tampak bagi manusia, biasa-biasa saja. Tetapi dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan siapa-siapa di hadapan manusia, tapi dia orang yang begitu terkenalnya di alam malaikat. Nah, oleh karena itu Al-Imam Fudail Ibnu Iyad mengatakan, seperti tadi disebutkan di dalam khutbah Jumat, apa kata beliau, in qadirta 'ala ta'aruf fa'al. Kalau engkau mampu untuk tidak terkenal, maka lakukanlah. Karena terkenal, popularitas itu bala ya akhwah. Itu musibah. Ya, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki keselamatan baginya. Makanya Syekh Mukbil dahulu dia mengeluh, aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan popularitas. Tapi bukan berarti semua orang yang memiliki popularitas itu orang yang celaka, tidak. Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu memiliki popularitas, dikenal di kalangan manusia agar manusia bisa mengambil manfaat darinya, seperti para imam. Tetapi asalnya ya, yang namanya popularitas itu adalah ujian, dan jarang orang yang selamat dengan ujian dari popularitas ini tadi. Beliau mengatakan, in qadirta 'ala ta'aruf fa'al. Kalau engkau mampu untuk tidak terkenal, maka lakukanlah. Dan jadi orang yang tidak terkenal, jadi orang biasa itu sebenarnya lebih nyaman ya ikhwan. Ya, lebih nyaman. Nah, tapi kalau antum ditakdirkan memiliki popularitas, yang dengan popularitas tersebut antum bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin, kenapa tidak? Hanya saja antum harus pandai-pandai membawa hati. Nah, in qadirta 'ala ta'aruf fa'al. Kalau engkau mampu untuk tidak terkenal, maka lakukanlah. Ma'alaika 'ala ta'aruf. Tidak ada ruginya engkau tidak terkenal. Wa ma'alaika 'ala tusna 'alaika. Dan tidak ada ruginya engkau tidak dipuji-puji oleh manusia. Ma'alaika an takuna madmuman 'inda nas in kunta mahmudan indallah. Tidak ada ruginya engkau itu tercela di hadapan manusia seandainya engkau memang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan wali-wali Allah ya ikhwah, bahkan sebagian nabi saja pun ada yang tidak dikenal. Naam, wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus amala qasas, wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsushum 'alaika. Di antara para nabi itu, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara para nabi itu ada yang kami sebutkan kisahnya kepadamu, dan di antaranya juga ada yang tidak kami kisahkan ceritanya kepadamu. Jadi beriman kepada nabi itu ada dua hal. Yang pertama, beriman kepada para nabi dan rasul secara umum. Ya, beriman kepada para nabi dan rasul secara umum, yang disebutkan namanya dan yang tidak, yang kita kenal dan yang tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memiliki para nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya dan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Itu keimanan kepada para nabi dan rasul secara umum. Kemudian yang kedua adalah keimanan kepada para nabi dan rasul secara khusus, yaitu mengimani orang-orang yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Mengingkari salah seorang di antara mereka berarti mengingkari mereka seluruhnya, karena mereka bersaudara. Karena mengingkari salah seorang di antara mereka berarti mengingkari yang telah mengutusnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. 6. Jadi para nabi saja ada yang tidak dikenal. Lantas apa ruginya dan apa anehnya kalau antum tidak dikenal oleh manusia? 6. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian falhamdulillahi wal munah ala wuduhil haqqi wa ifsa'il batil
Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kebenaran, yang telah menjelaskan kebenaran bagi kita dan juga telah merinci kepada kita kebatilan-kebatilan. Liyahlika man halaka ala bayyinah wa yahya man yahya ala bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Agar orang-orang yang celaka itu celaka setelah jelas petunjuk baginya. Agar orang-orang yang celaka itu celaka setelah jelas hujah baginya. Dan agar orang-orang yang selamat itu juga selamat setelah jelas hujah bagi mereka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Iya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Di antara doa yang dahulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghijab, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Hati kita seutuhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini akan berpaling pada ketaatan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak membuat hati ini berpaling kepada ketaatan. Ini tadi Anda barusan mendapatkan kabar ada salah satu lagi saudara kita yang sakit ya. Hari ini dalam waktu 2 jam 3 orang masuk rumah sakit. Dan belakangan ini sering terjadi kematian ya kan. Kalau kematian ini setiap hari ada, tapi kok rasa-rasanya setiap belakangan ini hampir setiap minggunya itu 1, 2 atau bahkan lebih orang-orang dari orang-orang yang kita kenal itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa waktu yang lalu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengingatkan bahwasannya apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu tentang fenomena yang akan terjadi pada akhir zaman itu sekarang ini sudah benar-benar terjadi. Apa itu? Kasratul mauti faja'ah, banyaknya kematian-kematian mendadak. Itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan kata beliau, fenomena itu sudah terjadi pada zaman kita sekarang ini. Fa'alaina bi'iksari taubah wa iksari al-istighfar. Maka wajib bagi kita, sepantasnya bagi kita untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ditutup kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita tutup. Nasallallahu an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbu wa yardahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.